Apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa melakukan proses yang namanya tazkiyatun nafs ini? Ada paling tidak 5 langkah yang kita bisa lakukan di dalam proses pensucian jiwa kita. Yang pertama ini penting ya, yaitu muhasabatun nafs. Bagaimana kemudian kita evaluasi nih? Kita coba renungkan posisi nafsu kita ini, posisi level mana ini. Setelah tahapan pertama muhasabatun nafs kita lakukan apa yang namanya taubah. Taubah itu para ulama menyebutnya ar-ruju ilal mukhalafah, minal mukhalafah ilal muwafaqah. Jadi kalau nafsunya sudah terindikasi, sudah kita teliti, sudah kita evaluasi levelnya di mana, ya segera kembali kepada Allah. Yang ketiga, ini sesuatu yang yang akan menyempurnakan perjalanan tazkiyatun nafs kita, yaitu membersamai orang-orang soleh. Jadi kalau sendirian itu berat ya, tetapi kalau berjamaah kita berkumpul dengan orang-orang yang mampu kemudian mengendalikan nafsunya, maka perjalanan tazkiyatun nafs kita juga progresnya insya Allah menuju yang lebih baik. Yang keempat adalah nafsu ini proses pensuciannya akan lebih ringan, akan lebih mudah kalau kita memperbanyak menghadiri majelis zikir, majelis ilmu. Dengan bertambahnya iman kita kuat, nafsu menjadi lemah. Dengan ilmu bertambah, kita tahu betapa kemudian nafsu ini sangat berbahaya. Terakhir, sahabat-sahabatku, 1-4 itu ikhtiar manusia. Jadi kita muhasabatun nafs, kita segera bertaubat, kita segera mengikuti orang-orang soleh, kemudian kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, itu penting. Tapi semuanya itu ikhtiar kita. Mari kita sempurnakan dengan tawakal sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berjumpa kembali sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membincangkan satu problem atau satu bab yang menjadi sangat penting ya, terutama dalam kajian-kajian tasawuf. Tema itu menjadi tema utama biasanya diulas dalam kitab-kitab sufistik. Tema itu bicara tentang tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs adalah proses yang kemudian mesti dijalankan seorang salik, orang yang berkeinginan melakukan perjalanan spiritual taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, harus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs. Itu proses pensucian jiwa dari hal-hal yang negatif, karakter-karakter yang merusak, dari akhlak-akhlak yang madmumah. Kemudian setelah proses pensucian itu, kata Sayyid Al-Hawa, ditumbuhkan, dihiasi dengan hal-hal yang positif, dengan karakter-karakter yang kemudian bermanfaat dan akhlak-akhlak yang karimah atau yang mulia. Di dalam takrif dan pengertian yang hampir sama, Imam Al-Ghazali mengatakan proses tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, toharatun nafs, yaitu bagaimana seseorang mensucikan jiwanya dari hal-hal yang mengotorinya, yang membuat jiwa kemudian semakin mengajak kepada hal-hal yang destruktif. Kemudian setelah dikosongkan, kata Imam Al-Ghazali, ada proses imaratun nafs, yaitu bagaimana memakmurkan, ya, bagaimana jiwa yang sudah kosong dari hal-hal negatif itu dimakmurkan, diramaikan, ditumbuhkan, dihiasi dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang kemudian membuat jiwa semakin tenang, sehingga kemudian semakin positif. 12 kali sahabat-sahabatku kata tazkiyah ini diulang di dalam Al-Quran, di dalam surat dan ayat yang berbeda-beda.
Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bab atau kajian tazkiyatun nafs ini penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita tahu Allah itu maha suci. Maka logikanya secara sederhana, siapapun yang ingin mendekati Allah Sang Maha Suci, maka harus mensucikan jiwanya. Maka kedekatan kita sama Allah, bahkan makrifat kita kepada Allah, sekaligus mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah sangat bergantung kepada proses pensucian. Semakin suci jiwa kita, maka semakin mudah kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah Sang Maha Suci. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jiwa yang kotor, jiwa yang masih rusak, itu menjadi hijab terbesar atau menjadi penghalang terbesar yang kemudian membuat perjalanan kita semakin tertatih-tatih untuk dekat sama Allah. Yang kedua, ini menarik. Para ulama mengatakan kenapa tazkiyatun nafs ini penting, karena tazkiyah, suci dan tidaknya jiwa seseorang itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang atau bahkan tidak bahagianya. As-sa'adatu kulluha fi ayyamliku ar-rajulu nafsah. Yang namanya bahagia itu ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya. Sebaliknya, wasyaqawatu, dan adapun penderitaan, ketidakbahagiaan itu fi aitamlikuhu nafsu. Jadi ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya, maka dimulailah penderitaan demi penderitaan, kekecewaan demi kekecewaan. Tetapi ketika seseorang memulai dirinya mampu menguasai keinginannya, nafsunya, maka bahagia akan dia dapatkan. Itulah yang disitir cukup menarik oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimyatus Sa'adahnya. Yang ketiga, tazkiyatun nafs ini menjadi niscaya ya, kalau tidak boleh saya katakan bukan sekedar penting, ini niscaya dilakukan oleh siapapun salik yang ingin takorup, karena karakter nafsu, kata Al-Quran, itu jahil. Karakter nafsu itu jahiliyah. Karakter nafsu itu zalim. Karakter nafsu itu ignoran. Maka kemudian surat Yusuf ayat 53 mengkonfirmasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Bayangkan sahabat-sahabatku, Nabi Yusuf alaihissalam saja mengatakan saya sendiri tidak terbebas dari godaan nafsu ini. Karena nafsu ini karakter dasarnya adalah la'amaratun bisu, selalu mengajak kepada hal-hal yang destruktif, mengajak kepada hal-hal yang negatif, mengajak jauh dari Allah. Yang menarik, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah terbimbing, terkasihi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu dalam surat Al-Furqan Allah menegaskan, ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tahukah engkau wahai Muhammad, ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini yang ketiga, kenapa tazkiyatun nafs itu penting. Yang keempat, ini menarik karena ternyata tiket surga kita ditentukan oleh apakah seseorang mampu kemudian menahan diri, menguasai nafsunya, dan bukan sebaliknya didrive kemudian diimami oleh keinginan nafsunya yang karakter dasarnya jahiliyah dan zalim tadi. Maka kemudian ini menjadi penting. Al-Quran mengatakan wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi siapapun yang takut DP khusyuk kepada, tunduk kepada Tuhannya, kemudian dia bisa menahan dirinya, menawan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembali terbaik buat mereka. Saking pentingnya tazkiyatun nafs ini, maka salah satu misi besar Rasulullah adalah kemudian tazkiyatun nafs. Al-Quran mengatakan dalam surat Jum'ah, Allah sendiri mengatakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim. Allah telah mengutus Rasulullah, mengutus Rasulullah kepada masyarakat yang ummi, masyarakat yang
kemudian tidak punya tradisi baca tulis, seorang rasul untuk apa? Membacakan firman Tuhan, wa yuzakkihim, sekaligus kemudian mensucikan jiwa mereka. Dan Rasulullah kemudian menegaskan betul, mentakkidkan pentingnya tazkiyatun nafs itu dalam sebuah sabdanya, afdolul jihad, seagung-agungnya jihad, semulia-mulianya jihad adalah ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Seseorang itu melawan hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Perang Badar, jihad yang besar, bahkan paling besar selama Rasulullah mengikuti perang, disebut jihadul asghar, jihad yang kecil. Tetapi jihad akbar, jihad yang paling utama ternyata adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena apa? Karena kalau perang, sehebat apapun perang pasti ada kesudahannya, ada gencatan senjatanya, ada selesainya. Tapi kalau jihadun nafs itu jihad seumur hidup, 24 jam, kemudian terus hidup kita itu mulia dan tidaknya tergantung apakah kita mengikuti hawa nafsu ataukah sebaliknya. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, kita sudah mengetahui betapa pentingnya tazkiyatun nafs. Kenapa tazkiyatun nafs ini urgent sekali? Maka tahapan terakhir apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa melakukan proses yang namanya tazkiyatun nafs ini? Ada paling tidak 5 langkah yang kita bisa lakukan di dalam proses pensucian jiwa kita. Yang pertama ini penting ya, yaitu muhasabatun nafs. Bagaimana kemudian kita evaluasi nih? Kita coba renungkan posisi nafsu kita ini, posisi level mana ini. Sebab kalau kita tidak muhasabatun nafs, kita nggak tahu posisi nafsu kita itu masih memperturutkan keinginan yang destruktif, ataukah nafsunya sudah mulai terbimbing, ataukah nafsunya sudah mutmainnah. Maka kalau kita baca Al-Quran ada 4 level. Sekarang kan senangannya level-levelan ya. Ya, sambal aja level 0 sampai level yang luar biasa. Nafsu itu ternyata juga ada level-level. Yang level paling rendah, sahabat-sahabat, adalah nafsu amarah bisu. Ini karakter dasar. Jiwa yang pokoknya 100% masih mengikuti keinginan. Jadi semuanya selalu ngajak kepada jauh dari Allah, ngajak maksiat, ngajak hal-hal yang nggak manfaat. Kalau diingetin malah ngingetin. Jadi ini karakter dasar. Mudah-mudahan kita sudah melewati level ini. Ayo kita naikkan level kita. Level kedua namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang sudah mulai menyesali. Kalau berbuat salah itu segera beristighfar. Kalau diingetin orang itu menerima. Oh iya ya, mohon maaf gitu. Kok lisan saya nggak terjaga. Kok kemarahan saya kemudian tidak terkontrol. Tetapi kemudian masih seringkali mengulangi hal yang sama. Ini 30%-nya sudah baik, 70%-nya masih tidak terkontrol. Kita naikkan lagi levelnya, namanya nafsu mulhamah. Nafsu yang sudah mulai terbimbing. Ya, kalau ini tadi 30-70, ini sama 70-30, tapi 70-nya sudah mulai baik. Banyak hal positifnya dibandingkan hal-hal negatifnya. Level yang keempat adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang sudah tenang ya. Keinginan-keinginannya sudah diarahkan semuanya mengikuti apa-apa yang Allah ridho, apa-apa yang Allah suka. Lah, di dalam proses muhasabatun nafs ini kita harus tahu dulu level kita nafsunya pada posisi di mana, sehingga kemudian kita mentreatment nafsu itu, merubahnya menjadi lebih teratur, menjadi lebih terarah. Bahkan kalau sahabat-sahabatku masuk ke tarekat Maulawiyah, ya tarekatnya Maulana Jalaluddin Rumi itu, di setiap tingkatan nafsu itu diberikan treatment zikir yang berbeda-beda. Sehingga kemudian kalau nafsunya level pertama, treatmentnya zikirnya apa, naik level kedua zikirnya apa, riadohnya apa. Sehingga kemudian jelas progres kita di dalam proses tazkiyatun nafs itu. Setelah tahapan pertama muhasabatun nafs kita lakukan apa yang namanya taubah. Taubah itu para ulama menyebutnya ar-ruju ilal mukhalafah, minal mukhalafah ilal
muwafaqah. Jadi kalau nafsunya sudah terindikasi, sudah kita teliti, sudah kita evaluasi levelnya di mana, ya segera kembali kepada Allah, kembali ke rel jalur yang benar, diarahkan nafsunya mengikuti keinginan-keinginan Allah. Dan dalam konteks taubat ini Allah mengatakan idealnya segera. Surat Ali Imran 135 itu mengatakan wasari'u ila maghfirah. Jadi bersegeralah kalian kalau ngerasa salah, sudah mengakui kesalahan, segera kembali. Jangan berlama-lama di kesalahan yang sama sehingga lama-lama nafsu menguasai kita dan kita sulit untuk keluar dari genggaman dan keinginan nafsu gitu. Yang ketiga, ini sesuatu yang yang akan menyempurnakan perjalanan tazkiyatun nafs kita, yaitu membersamai orang-orang soleh. Jadi kalau sendirian itu berat ya, tetapi kalau berjamaah kita berkumpul dengan orang-orang yang mampu kemudian mengendalikan nafsunya, maka perjalanan tazkiyatun nafs kita juga progresnya insya Allah menuju yang lebih baik. Surat Kahfi, surat 18 ayat 28 itu mengabarkan proses ini. Allah mengatakan begini, wasbir nafsaka. Jadi hendaknya engkau bersabar, kemudian terutama nafsumu untuk apa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Jadi sabarkanlah, belajarlah sabar terutama nafsumu untuk membersamai orang-orang yang selalu mengingat Allah di waktu pagi dan petang, dan mereka mengingatnya hanya yuriduna wajah, hanya untuk mengharapkan wajah Allah, ridha Allah. Dan kemudian Allah mengatakan wala ta'du ainaka, jangan kau palingkan matamu dari siapa? Dari anhum, dari orang-orang yang selalu mengingat Allah tadi, turiduna zinatal hayatad dunya. Biasanya kan kemudian kita berat bareng orang-orang yang soleh itu gara-gara terpukau, kemudian gara-gara tergoda oleh silaunya, oleh indahnya kehidupan dunia. Jangan kau palingkan mukamu mengikuti orang-orang baik, orang-orang yang selalu mengingat Allah itu gara-gara kemudian kalian terpukau oleh keindahan dunia. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina. Jangan kalian ikuti orang-orang yang nggak pernah zikir sama Allah. Orang-orang yang kemudian sudah melupakan Allah, jangan kau ikuti mereka. Kalau dalam bahasa sekarang, jangan ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang komunitasnya memperturutkan nafsu ini. Mereka tidak zikir, kemudian melanggar aturan-aturan Allah. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina wattaba'a hawa. Dan kemudian mereka memperturutkan keinginannya, yang kita tahu kan namanya keinginan itu nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada habisnya. Kenapa kita dilarang mengikuti orang-orang yang nggak berzikir, yang ghaflah, yang mengikuti hawa nafsu itu? Wa kana amruhu furuta. Karena kalau seseorang sudah melupakan zikir, sudah ghaflah, mengikuti hawa nafsu, maka seluruh perbuatan mereka, kata Al-Quran, ucapan mereka, buah pikiran mereka, ya, tindak tanduk mereka, semuanya melampaui batas. Maka kemudian kita terjebak, tazkiyatun nafs kita kemudian tertunda, dan semakin buruk, semakin keruh, dan semakin salikin kita, perjalanan kita menuju Allah semakin kemudian menemukan banyak kendala. Yang keempat adalah nafsu ini proses pensuciannya akan lebih ringan, akan lebih mudah kalau kita memperbanyak menghadiri majelis zikir, majelis ilmu. Dengan bertambahnya iman kita kuat, nafsu menjadi lemah. Dengan ilmu bertambah, kita tahu betapa kemudian nafsu ini sangat berbahaya. Bukan kemudian mematikan nafsu. Nafsu itu ada, memang berguna bagi kita, karena dengan nafsu kita punya keinginan, ya, punya cita-cita, sehingga bergerak kehidupan kita. Yang tidak boleh itu kemudian mengikuti segala keinginan nafsu, tapi nafsu bukan dimatikan tapi dibimbing. Maka ilmu menjadi penting, ditambah zikir agar iman kita meningkat, terbimbing oleh Allah menjadi sesuatu yang niscaya. Terakhir, sahabat-sahabatku, 1-4 itu ikhtiar manusia. Jadi kita
muhasabatun nafs, kita segera bertaubat, kita segera mengikuti orang-orang soleh, kemudian kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, itu penting. Tapi semuanya itu ikhtiar kita. Mari kita sempurnakan dengan tawakal sama Allah. Rasulullah itu ngajarin doa indah sekali agar kita mendapatkan atau diberikan bimbingan untuk melakukan proses tazkiyatun nafs. Doanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan aku nafsu yang selalu bertakwa, yang selalu melakukan proses pensuciannya, karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, dan engkaulah sebaik-baik zat yang melindungi dan menjaga jiwaku. Inilah beberapa catatan penting sahabat-sahabat itu tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.